Peraturannya jelas. Jualan di daerah Naga Hitam mati. Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Setelah video kemarin, kita sudah menyelesaikan film Serigala Terakhir The Series. Maka pada kesempatan kali ini, kita akan membahas film Serigala Terakhir The Movie. Bagi yang belum menonton yang series, kalian bisa cek link video di deskripsi. Pada film The Movie ini, kita akan diberitahu siapa Alec dan kenapa Ariel sangat dendam pada Naga Hitam. Dan di film ini merupakan awal konflik sebelum menuju ke Serigala Terakhir The Series. Sebenarnya film ini dirilis tahun 2009, tapi ya nggak apa-apa lah, sudah terlanjur bahas yang series duluan. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan 5 orang sahabat. Mereka bernama Ale sebagai ketua geng, lalu Jarod, Lukman, Sadat, dan Jago. Setiap waktu mereka selalu bersama di saat senang maupun susah. Di sini mereka ingin mengabadikan momen ini dengan foto bersama. Nih 5 orang sahabat yang bakal terus setia sampai mati. 5 orang kampung yang bakal nguasain negeri ini. Keseharian 5 sahabat ini selalu bikin rusuh. Mulai dari perkelahian, keributan, hingga kekacauan. Tidak ada seorang pun yang berani macam-macam dengan mereka. Dan apabila salah satu dari mereka berkelahi, keempat sahabatnya akan ikut turun tangan membela, meskipun ia salah ataupun benar. Suatu ketika gengnya Ale tawuran dengan geng kampung sebelah. Di sini mereka saling bantai dan tidak mempedulikan musuhnya yang terluka. Pokoknya hajar teruslah. Pada akhirnya polisi datang ke tempat ini sehingga mereka semua kabur dan tawuran pun selesai. Keesokan harinya di lapangan bola, Ale, Jarod dan kawan-kawan akan bertanding dengan kampung sebelah. Di sana ada Aisyah yang merupakan adiknya Ale dan juga Fatir. Fatir ini dia memiliki kekurangan, yaitu, maaf sebelumnya ya, dia orang bisu. Sebelumnya Fatir sangat ingin bergabung dengan gengnya Ale, tapi karena Fatir tidak memenuhi kriteria, pada akhirnya dia ditolak dan dicampakkan oleh gengnya Ale. Namun saat itu Jarod secara tidak sengaja memberi sedikit perhatian pada Fatir. Kembali ke lapangan, dalam pertandingan ini mereka bermain bola kayak orang tawuran. Pokoknya rusuh banget. Saya malah jadi teringat film Shaolin Soccer. Hingga tiba saat Ale mencetak gol. Geng Ale sangat senang karena hal itu. Namun saat itulah malapetaka akan terjadi, di mana musuh melemparkan bola ke arah Ale. Lantas saja sahabat lainnya yang melihat itu, mereka langsung panas dan akhirnya mereka pun saling baku hantam. Ale saat itu hampir mati karena musuhnya menodongkan pisau ke arah Ale. Kemudian dari arah belakang musuh, Jarod menolong Ale dengan menghantam kepala musuh itu menggunakan sebuah batu. Karena ulah Jarod, musuhnya langsung meninggal di tempat. Dan singkat cerita, Jarod ditangkap polisi. Orang tua dan adik perempuannya yang melihat Jarod ditangkap merasa malu saat itu. Ayahnya Jarod sangat marah padanya dan menyuruh Jarod jangan menginjakkan kaki lagi di rumah ini. Jangan pernah injak rumah ini lagi. Jarod pun sampai di penjara dan dimasukkan sipir ke sel penjara. Di dalam penjara sana, Jarod sudah ditunggu para napi senior. Di sel ada preman napi yang bernama Bambang. Jarod yang merupakan napi junior, dia diospek oleh napi senior dengan dibully. Bahkan diajar sampai babak belur oleh Bambang dan anak buahnya. Setiap harinya Jarod hanya bisa menahan pukulan dari Bambang dan anak buahnya. Di penjara ini Jarod bagaikan hidup di neraka. Bahkan Jarod disodomi oleh Bambang dan disaksikan para napi lainnya sampai di mana Jarod tak sanggup lagi untuk berdiri. Hari terus berjalan dan Jarod merasakan kehilangan sahabat yang dulu selalu ada.
Setiap harinya Jarod selalu menunggu kedatangan sahabatnya di kursi tunggu. Di sini jangankan menjenguk, bahkan kabar dari mereka saja tidak ada. Apakah mereka pantas disebut sebagai sahabat? Entahlah. Scene berpindah. Ale dan ketiga sahabatnya saat itu sedang memalak para pedagang di sekitar kampungnya. Bukan hanya memalak saja, ia juga tak segan akan mengejar para pedagang dan para preman yang berani bermain di belakangnya. Mbak, kamu nipu gua, Kyo. Ini wilayah gua. Lagi lo nusuk dari belakang. Nasib lo bakalan sama kayak preman-preman yang lo bayar. Dari hasil memalak, Ale menghidupi ibu dan juga kedua adiknya. Malamnya ketika Ale dan sahabatnya pulang dari klub malam, dia melihat dua pria yang sedang bertransaksi narkoba. Melihat itu Ale pun langsung mengejar mereka karena telah berani mengedarkan narkoba di wilayah kekuasaannya. Tak lama kemudian, Ale mengumpulkan para anggotanya. Di sini Ale menyuruh mereka untuk selalu berjaga dan melaporkan padanya jika ada kejadian transaksi narkoba di wilayahnya. Berembus kabar bahwa dari geng naga hitam sudah memasuki kawasan yang dikuasai Ale. Tak lama kemudian Fatir datang. Di saat itu dia mau ikut gabung dengan gengnya Ale. Namun sekali lagi Ale menolak dan menghinanya. Kemudian Lukman menyuruhnya pulang dengan nada yang sangat kasar. Pada akhirnya Fatir pun pulang. Sesampainya di rumah dia melihat neneknya sudah meninggal. Pada akhirnya Fatir yang dulu hanya hidup dengan neneknya, kini dia harus hidup sebatang kara dan dia pun memutuskan untuk merantau. Scene berpindah di mana Jarod saat itu sudah muak dengan penindasan yang dialaminya. Jarod pun memberontak dan mengejar anak buahnya Bambang. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, kini anak buah Bambang tunduk kepada Jarod. Sekarang lo semua tahu siapa tuan lo di sini. Anjing, harus hormat sama tuannya. Malam harinya ketika Bambang tidur, dari sinilah pembalasan Jarod dimulai. Akhirnya Jarod membalas apa yang telah dilakukan Bambang dulu. Jarod membalasnya dengan lebih kejam. Jarod memasukkan tongkat besi ke lubang anusnya Bambang, dan akhirnya Jarod menjadi penguasa penjara saat itu. Beberapa bulan kemudian, Jarod akhirnya bebas dari penjara. Dia saat itu dibebaskan oleh geng naga hitam, di mana Fatir sudah menunggu di luar untuk menjemputnya. Saat itu Fatir membawanya ke markas naga hitam dan dia bertemu langsung dengan bos besar naga hitam yang bernama Bos Baron. Di sini Bos Baron mengajaknya bekerja sama dalam bisnis narkoba. Setelah dipikir-pikir, akhirnya Jarod menerima tawarannya dan sekarang dia menjadi anggota naga hitam. Jarod terlanjur sakit hati karena sahabatnya yang dulu selalu ada, kini sudah tidak mempedulikannya lagi ketika dia di penjara. Esok harinya Jarod dan Fatir menjalankan tugasnya untuk berbisnis narkoba. Kemudian di suatu tempat, Jarod, Fatir, Alek, dan Roy melihat geng lain yang sedang bertransaksi narkoba di wilayah naga hitam. Lantas saja Jarod dan yang lainnya langsung mengejar mereka, bahkan membunuh mereka semua. Peraturannya jelas. Jualan di daerah naga hitam mati. Malam harinya Jarod bertemu dengan Aisyah, adiknya Ale. Rupanya di sini mereka sudah lama saling suka. Jarod mengatakan pada Aisyah untuk merahasiakan hubungan mereka kepada Ale. Di hari berikutnya Bos Baron, Jarod dan yang lainnya sedang berada di bar. Ketika itu Bos Baron ditemani oleh wanita cantik yang bernama Yani. Yani sendiri adalah adik kandungnya Jarod. Di sini mereka semua tidak mengetahui hal itu kecuali Fatir, karena Fatir dulu satu kampung dengan Jarod. Sepulang dari sana, Jarod memarahi adiknya karena bekerja di tempat ini. Namun Yani menjawab kalau dia tidak bekerja di sini, siapa yang menanggung hidup keluarga mereka? Yani juga mengatakan pada Jarod bahwa ayah mereka sekarang sedang sakit. Siang harinya Lukman membawa adiknya yang sakau karena narkoba. Dia memarahi adiknya dengan mengajarnya karena telah berani mencicipi barang tersebut. Setelah puas mengajar, lalu Lukman menanyakan kepada adiknya siapa yang berani menjual barang itu ke tempat ini. Kemudian adiknya menjawab bahwa barang itu diberi oleh Jarod dari geng naga hitam. Ale yang mendengar itu dia sangat marah dan mengatakan pada sahabatnya siapapun orang yang telah bergabung dengan geng naga hitam maka wajib dimusnahkan. Singkat cerita, Jarod secara sembunyi-sembunyi pulang ke rumah. Dia bertujuan untuk menjenguk orang tuanya. Tak lama kemudian datang Aisyah yang mengabarkan bahwa Ale dan anak buahnya mengetahui Jarod sedang berada di sini. Aisyah pun menyuruhnya untuk segera pergi dari sini. Sementara itu, Fatir menyusul Jarod untuk membantunya kabur dari kelompoknya Ale. Beberapa kali Fatir bertemu dengan kelompok Ale dan dia tak segan-segan menghabisi nyawa mereka.
Pada akhirnya Ale dan anggotanya datang ke rumah Jarod untuk menggeledah. Namun Jarod berhasil kabur lewat belakang. Berhenti semua mobil! Buka! Siang harinya Lukman melihat adiknya yang sudah meninggal karena overdosis narkoba. Hal ini menambah kemarahannya pada Jarod. Malam hari pun tiba, di mana Lukman seorang diri dia menyerang Jarod untuk membuat Jarod bertanggung jawab atas kematian adiknya. Saat itu Lukman mengancam Jarod menggunakan sebuah pisau. Lukman tidak percaya kalau sekarang Jarod sudah bukan lagi orang yang dia kenal dulu. Jarod saat itu hanya bisa terdiam. Ketika Lukman mau menancapkan pisaunya, Fatir langsung menembaknya sehingga Lukman meninggal dunia. Mati lo anjing! Bangun, Man! Bangun, Man! Lukman! Lalu Jarod memarahi Fatir karena sudah membunuh Lukman. Namun Fatir mengatakan dengan isyarat, kalau bukan aku, kamu tak akan bebas dari penjara. Akhirnya Jarod hanya bisa menyesali karena Lukman sudah tewas. Beberapa hari kemudian, Sadad dan Jago mendatangi bar tempat Yani bekerja. Malam itulah Sadad dan Jago memperkaos Yani sebagai pelampiasan amarah mereka terhadap Jarod. Jarod kemudian kembali ke rumah setelah mengetahui adiknya stres akibat diperkaos oleh Jago dan Sadad. Singkat cerita, Jago dan Sadad dihajar oleh Jarod saat di jalan. Kemudian mereka berdua dibawa ke markas Naga Hitam. Di sanalah Jarod meluapkan amarah dan kekecewaannya sebagai sahabat terhadap mereka. Pada akhirnya Jarod menyuruh Fatir untuk membunuh mereka berdua. Itu yang lo sebut saudara! Raja! Rod, tolong ampunin kita! Rod! Jarod! Jarod! Rod, ampunin kita, Rod! Sementara itu dari geng Ale berhasil membunuh anggota Naga Hitam yaitu Roy saat di bar. Hadiah dari ketua Ale. Kemudian Bos Baron yang melihat anak buahnya tewas, dia menyalahkan Jarod karena sering bertemu dengan Aisyah. Sehingga Bos Baron mengira keberadaan anggota Naga Hitam telah diketahui oleh gengnya Ale. Dan di sini Alek marah pada Jarod karena gara-gara Jarod, sahabatnya yaitu Roy tewas di tangan gengnya Ale. Kenapa bukan lo yang mati? Kenapa bukan lu yang mati? Siang harinya di atas gedung, Jarod dan Aisyah bertemu. Saat itulah Jarod mengatakan pada Aisyah bahwa hari ini hari terakhir mereka bertemu karena Jarod tak ingin orang yang ia cintai ikut dalam masalah ini. Kemudian Jarod pun meninggalkan Aisyah seorang diri. Lalu saat Jarod pergi, datanglah Fatir yang melemparkan Aisyah dari atas gedung. Di mana Jarod yang berada di bawah mengira bahwa Aisyah tewas karena bunuh diri. Jarod tidak mengetahui bahwa di atas sana ada Fatir. Melihat Aisyah tewas di depan matanya, Jarod pun hanya bisa menangis bersedih dan penyesalan yang ada di hatinya saat itu. Beberapa hari kemudian, Jarod menelpon Ale untuk bertemu secara empat mata untuk membahas masalah ini. Singkat cerita, kemudian mereka bertemu. Di sini Jarod mengatakan untuk mengajak berdamai. Ale yang mendengar itu tidak terima. Setelah semuanya berlalu, dengan mudahnya ia meminta berdamai. Di sini mereka saling menyalahkan. Jarod dan Ale sama-sama mengalami kerugian. Mereka sama-sama kehilangan keluarga, juga sahabat terbaik. Kalau emang lo semua nganggep gue saudara lo, pada kemana lo semua waktu gue di penjara? Karena itu lo bunuh sahabat-sahabat lo, hah? Suasana semakin memanas ketika membahas kematian Aisyah, di mana saat itu Aisyah mengandung anak dari Jarod. Diceritakan sebelumnya Aisyah sempat melakukan mantap-mantap dengan Jarod. Dari situlah Ale tak bisa menahan amarahnya sehingga ia menodongkan pistol ke Jarod. Dan akhirnya terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Lo juga harus mati, Rod! Dalam pertarungan itu Ale tertembak sehingga ia tewas di tempat. Jarod yang tidak sengaja menembak Ale, dia pun pergi sambil menyesali perbuatannya. Ketika Jarod berjalan, saat itulah Fatir menembak Jarod sampai tewas.
film ditutup dengan diperlihatkan adiknya Ale, yaitu Bara yang masih remaja, mengumpulkan teman-temannya untuk membalas dendam pada geng naga hitam. Dan Bara akan menyusup ke geng naga hitam agar bisa menghancurkannya dari dalam dengan menggunakan nama samaran yaitu Ariel. Oke, sekian pembahasan video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Jika mau filmnya diceritain, kalian bisa tulis judul film di kolom komentar. Baiklah, saya pamit dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.